Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Teguh Fidin, NIM 1142100. Di sini saya akan memaparkan eh, tutorial acara 6 praktikum sistem informasi lingkungan yang berjudul Tracking GPS dan Avenza. Di sini langkah pertama yang kita lakukan yaitu membuka software MapSource. Setelah itu kita klik File, lalu kita klik Open. Nah, setelah itu kita masukkan data track yang kita buat. Lalu kita klik open. Setelah itu kita klik kanan di sini. Setelah itu kita ke file, kita save as. Lalu kita beri nama jejak. Untuk formatnya kita pilih yang DXF. Lalu kita klik save. Lalu kita untuk dokumen extendnya jangan lupa untuk checklist use UTM coordinates. Lalu klik OK. Setelah itu langkah kedua yang kita lakukan yaitu kita ke file lagi, lalu kita klik open. Nah, setelah itu kita memasukkan titik. Klik open. Nah, kita ke waypoint. Setelah itu kita blok ini semua. Setelah itu kita ke file lalu save as. Lalu tipenya kita ganti ke DXF. Nah, lalu setelah itu kita beri nama titik. Lalu kita save saja. Ini juga jangan lupa untuk menceklis UTM coordinates. Lalu oke. Setelah itu kita membuka software ArcGIS, ArcMap. Lalu kita klik kanan pada layers ke properties. Untuk koordinatnya kita pilih yang 49S. Kita apply lalu kita oke. Nah, langkah selanjutnya yaitu eh, mengklik kanan pada layers. Lalu kita add data. Setelah itu kita masukkan file TXF tadi. Lalu kita add. Oke. Nah, maka tampilannya akan seperti ini. Setelah itu kita unchecklist semua data jejak kecuali yang polyline.
Lalu kita klik kanan pada ini, kita open attribute table. Nah, di sini tekan shift, lalu tekan yang dari atas sampai ke pojok bawah. Nah, jika sudah semua terblok, jadi itu kita klik kanan ke layer ini. Kita ke data, setelah itu kita ekspor data. Nah, untuk output output fitur kelasnya kita ganti namanya menjadi jejak. Kalau kafe sudah, apa? Pada kamu harus mengajar ini. Kalau memang sudah hari Sabtu. Lalu klik save. Setelah itu oke. Nah, yes. Harus yang merah kiri. Nah, setelah itu kita uncheck list jejak. Lalu untuk titik kita uncheck list semua kecuali yang poin. Lalu klikkan pada titik poin ini. Setelah itu langsung ke data, kita ekspor data. Nah, untuk output features kelasnya kita ganti namanya menjadi titik. Lalu klik save. Klik OK, yes. Nah, setelah itu kita uncheck list semua. Setelah itu kita klik kanan pada layer titik ini, kita open attribute table. Lalu kita ke select by attribute untuk mengganti nama ref name ini. Kita masukkan rumus ref name sama dengan ke get unique value, lalu klik waypoint. Lalu kita klik apply. Nah, di sini sudah kelihatan. Lalu kita klik show select records. Nah, setelah itu kita ke editor, kita klik kanan pada titik.
Setelah itu kita edit features, lalu start editing. Setelah itu kita klik continue, lalu kita ubah nama waypoint ini menjadi angka. Nah, setelah itu kita ke editor, kita stop editing, lalu save. Setelah itu kita close saja. Lalu setelah itu kita ke soal record lagi, lalu kita select data yang kita ubah tadi. Nah, lalu kita select record. Lalu kita klik kanan pada layer titik, kita ke data, export data. Untuk output features kelasnya kita ganti dengan nama titik satu. Lalu kita save. Kita oke saja. Lalu kita klik yes. Setelah itu kita close saja. Nah, langkah selanjutnya yaitu kita checklist jejak. Nah, setelah itu kita akan merapikan jejak dengan cara klik kanan pada jejak, lalu kita edit features, kita start editing. Setelah itu kita klik continue. Lalu kita klik pada garis. Setelah itu lakukan penghapusan jejak yang tidak sesuai dengan cara kita klik delete vertex. Kita ke sini dulu. Nah, kita klik edit vertices. Nah, di sini kita akan delete vertex. Kita akan merapikan uh, titik ini. Nah, jika sudah selesai merapikan ini, kita klik finish sketch yang di sini. Setelah itu kita klik editor, lalu kita stop editing.
Lalu kita save. Nah, setelah merapikan setiap jejaknya itu, maka akan tersisa titik-titik kecil ini. Lakukan penghapusan titik ini dengan cara kita blok daerah sini, lalu klik delete. Nah, jika sudah selesai dibersihkan, langkah selanjutnya yaitu kita ke jejak, kita klik 2 kali, lalu kita cari dashboard. Lalu pilih dashboard yang ini. Nah, setelah itu untuk ketebalannya kita pilih 2. Nah, setelah itu kita klik OK. Nah, setelah itu kita klik kanan pada titik. Kita klik kanan pada titik ini. Nah, untuk jejak ini warnanya kita ubah saja menjadi olive lalu kita pilih OK agar titiknya kelihatan. Nah, setelah itu kita klik kanan pada titik, lalu kita ke properties. Setelah itu kita ke simbologi, lalu kita klik kategoris. Nah, untuk value fieldnya kita ubah menjadi ref name. Nah, setelah itu kita ke edit simbol, lalu kita klik tanda plus.
untuk menambahkan layer menjadi gas. Nah, setelah itu kita klik pada layer paling atas ini. Untuk tipenya kita menjadi kita ubah jadi karakter marker simbol. Nah, lalu kita pilih simbol kosong. Lalu kita pilih yang ini. Nah, kita ubah size-nya menjadi eh apa namanya 14. Nah, offsetnya bisa jadi 12. Kita ubah jadi 12. Nah, jika sudah kita klik OK. Kita jika sudah kita ke layer kedua, setelah itu kita ubah tipenya menjadi karakter markup simbol. Setelah itu kita pilih simbol yang berwarna. Ini. Setelah itu kita ubah size-nya menjadi ukuran 14. Nah, untuk offside Y-nya menjadi 12. 12. Nah, kita ubah warnanya ini menjadi ke jadi warna mouse red. Nah, begitu sudah, kita klik lagi layer paling bawah. Kita ubah tipenya juga menjadi karakter markup simbol. Nah, untuk ke fontnya kita ubah yang ini menjadi Esri 3L font 23. Setelah itu kita pilih simbol yang garis tegak lurus. Kita ubah offset Y-nya menjadi 4. Nah, paskan saja. Nah, jika sudah selesai, kita oke saja. Ini kita oke. Lalu kita add alpha. Setelah itu kita klik apply. Lalu kita ke label. Kita klik label features in this layer. Nah, untuk label feed-nya, coba menjadi reference. Untuk simbolnya ini kita ubah menjadi Times New Roman. Size-nya kita 8. Setelah itu oke. Setelah itu kita ke Placement Properties. Nah, setelah itu kita ke Change Location. Kita pilih yang paling kanan bagian atas. Yang ini.
Kita change location, kita pilih preferred top center all allow. Lalu kita klik OK, lalu kita klik apply, lalu kita klik OK. Nah, jika tidak sesuai seperti ini, kita ubah saja ukuran size-nya tadi. Untuk properties lagi, kita simbol lagi, kita edit simbol lagi. Nah, untuk layer satunya kita turunkan saja menjadi dengan 12. Ini juga 12. Sorry, ini size-nya tetap 14. Nah, untuk Y-nya kita turunkan, misalnya 10, agar akarnya kelihatan. Lalu kita oke saja, oke, lalu kita apply, lalu klik oke. Kita klik apply, lalu masuk. Nah, jika sudah, kita klik kanan pada layers, kita add data, dan kita pilih file buat citra UPN. Jika sudah, maka hasilnya akan seperti ini. Kita save saja, lalu masukkan ke dalam folder. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.